Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dalam Lukas 9 ayat 62, demikianlah dikatakan. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kata tetapi jelas adalah sebuah pengkontrasan sekaligus konfrontasi terhadap permintaan orang ketiga tersebut. Jawaban Yesus ini adalah sebuah peringatan yang keras. Mungkin kita telah paham kalau kita juga mengingat bahwa bangsa Israel pernah menoleh ke belakang setelah mereka mengalami keluar dari Mesir. Istri Lot juga melihat ke belakang setelah keluar dari Sodom. Dan melihat ke belakang dalam kisah-kisah itu menunjukkan ketidakpercayaan terhadap Allah sebagai pribadi yang berkuasa, yang memelihara hidup mereka. Melihat ke belakang dalam kisah-kisah itu berarti melihat hidup lama, sehingga kita sulit untuk melakukan pencapaian yang telah mereka miliki. Jadi permintaan pamitan dahulu untuk atau kepada atau dengan keluarga bisa dipahami sebagai keinginan yang masih ada dalam diri kita untuk tetap berada dalam kehidupan yang lama yang kita miliki sebelum kita mengikut Yesus. Metafora membajak adalah metafora yang sangat familiar bagi orang Yahudi di Palestina, karena negeri itu adalah negeri agraris. Uniknya, tanah Palestina bukanlah tanah yang datar dan mudah untuk dibajak. Tetapi tanah ini atau tanah di sana tidaklah rata. Maka apabila seorang pembajak menoleh ke belakang, maka tidak akan bisa fokus mengikuti petani yang sedang menyebar benih tanaman yang sesuai dengan alur atau lajur tanah yang disediakan. Karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang mau dikatakan oleh nats ini? Yang pertama, jangan menoleh ke belakang. Jangan memberikan fokus kepada hal-hal yang dulu menjadi perhatian utama kita. Uang, karir, prestasi akademis, popularitas, segala sesuatu yang adalah comfort zone kita, karena sungguh hal-hal itu dapat membuat kita mencoba untuk in control bagi kehidupan kita sendiri. Soal menoleh ke belakang, menurut kita juga termasuk pola hidup dan gaya hidup lama sebelum kita mengikrarkan diri menjadi pengikut Kristus. Dosa-dosa kita dan kecanduan-kecanduan kita. Yang kedua, fokuslah pada bajakan untuk kerajaan Allah. Fokuslah pada apa yang Allah inginkan. Fokuslah kepada Allah, apa yang Allah kehendaki untuk Ia genapi melalui diri kita. Setiap kita punya panggilan masing-masing. Setiap kita punya peran masing-masing untuk kerajaan Allah. Ada karya Allah yang begitu besar yang sedang Allah kerjakan sejak kita dilahirkan. Sejak Yesus dilahirkan, sejak Ia mati dan dibangkitkan. Yesus pernah terjadi dalam sejarah ribuan tahun yang lalu, yaitu transformasi dunia ini. Setiap kita yang mengikut Dia berarti dipanggil dalam kasih karunia-Nya untuk melihat dalam transformasi ini. Maka mari fokus membajak dalam kerajaan Allah. Apa yang kita temui untuk kita kerjakan, mari kita laksanakan dengan setia, karena kita adalah hamba-hamba yang tidak berguna, hanya melakukan apa yang harus kita lakukan. Bisa kita baca di dalam Lukas 17 ayat 10. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus,
mengikut Kristus adalah soal menggenggam apa yang Tuhan Yesus ingin kita genggam. Dan melepas apa yang Tuhan minta untuk kita lepaskan. Ya, meskipun sesungguhnya itu amat menyakitkan. Tetapi apa yang lebih indah daripada mengikut Yesus dan taat kepada suaranya? Karena hidup kita ini adalah milik Allah. Karena kita ini adalah hamba Tuhan, mari kita harus terfokus dengan panggilan Allah. Tidak lagi terfokus dengan masalah-masalah lalu. Siapakah diri kita, mau jadi apa kita, itu sudah dirancangkan Tuhan untuk kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan dan kasih setiamu yang mengingatkan kami, agar kami terfokus kepada panggilan-Mu. Sehingga di dalam setiap kehidupan kami hanya meyakinkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Karena itu Tuhan, di seluruh kehidupan kami, di seluruh pekerjaan kami, di seluruh pelayanan kami, kiranya Engkau Tuhan yang turut bekerja, agar kami Tuhan tetap meyakinkan hidup kami hanya di dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Horas.